Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Orange Channel. Menjelang pencoblosan pemilu 2024, tidak terasa sudah di depan mata ya guys. Ngomong-ngomong, kalian sudah tahu belum kriteria surat suara sah dan tidak sahnya di pemilu kali ini? Simak videonya sampai selesai ya guys. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya guys. Jadi, hari pemungutan suara atau pencoblosan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilih akan mencoblos pada surat suara untuk memilih presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota. Namun, perlu diketahui bahwa ada kategori surat suara sah dan tidak sahnya ya guys. Nah, ciri-ciri surat suara sah dan tidak sahnya pemilu 2024, sah atau tidak sahnya surat suara pemilu ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum. Berikut aturan surat suara pemilu 2024 dinyatakan sah menurut pasal 54 PKPU nomor 3 tahun 2019. Pertama, suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Tanda selanjutnya, tanda coblos harus pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Yang kedua, suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota berada pada kolom yang disediakan. Yang ketiga, suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada kolom 1 calon perseorangan. Lalu, surat suara pemilu 2024 dinyatakan tidak sah apabila pertama, tidak ada tanda coblosan pada surat suara, terdapat coblosan di lebih dari satu kolom pasangan calon, dan ada coblosan terdapat di bagian lain surat suara selain di bagian kolom salah satu pasangan calon. Nah, surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota tidak sah apabila tidak ada tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota di kolom yang disediakan. Surat suara untuk pemilu anggota DPD tidak sah apabila tidak ada coblosan pada calon manapun dan terdapat beberapa coblosan di lebih dari satu pasangan calon.
Jenis-jenis surat suara pemilu 2024. Mengutip dari PKPU nomor 14 tahun 2023, ada 5 jenis surat suara yang digunakan saat pemilu 2024. Yang pertama, surat suara berwarna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden. Surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon, dan tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul pasangan calon. Yang kedua, surat suara berwarna kuning untuk anggota DPR. Surat suara untuk pemilu anggota DPR memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR. Yang ketiga, surat suara berwarna merah untuk anggota DPD. Surat suara untuk pemilu anggota DPD memuat nomor, foto, dan nama calon anggota DPD. Yang keempat, surat suara berwarna biru untuk anggota DPRD provinsi. Surat suara untuk pemilu anggota DPRD provinsi memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, dan nomor urut dan nama calon anggota DPRD provinsi. Yang kelima, surat suara berwarna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Surat suara untuk pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, dan nomor urut dan nama calon anggota DPRD kabupaten atau kota. Nah, itu dia guys sekilas bahasan tentang kriteria surat suara sah dan tidak sahnya di pemilu 2024. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu kalian jangan sampai salah memilih ya guys, dan jangan sampai golput juga tentunya. Ngomong-ngomong pencoblosan presiden, apakah kalian sudah menentukan manakah yang akan kalian coblos? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 nih guys? Komen dong di bawah ya guys. Kalian pilih yang mana? Ditunggu komenannya ya guys. Buat kalian yang udah nonton sampai selesai, terima kasih banyak ya guys. Dan jangan lupa buat kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.